Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Matthew Faisal Taja. Pada hari ini, saya akan membawakan pembahasan kesehatan. Pembahasan saya kali ini berjudul berolahraga. Tentu berolahraga ini bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita, karena berolahraga ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, secara kita menyadarinya maupun kita tidak menyadarinya. Seperti berjalan, berlari, naik ataupun turun tangga. Itu juga adalah sebuah olahraga. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberi kepada Anda manfaat-manfaat berolahraga. Mari kita ke pembahasannya. Apakah yang membuat orang muda zaman sekarang ini mager, atau malas bergerak, atau malas untuk berolahraga? Yang pertama, anak muda zaman sekarang malas bergerak karena terlalu lama duduk, atau terlalu lama untuk memainkan gadget. Jadi salah satu faktornya adalah gadget. Yang kedua, karena anak muda merasa tidak mempunyai waktu. Yang ketiga, lebih tertarik kepada permainan-permainan yang ada di gadget. Jadi, mereka lebih tertarik untuk memainkan permainan di gadget daripada untuk berolahraga. Yang keempat, lebih tertarik dengan sosmed atau sosial media. Apakah keuntungan berolahraga bagi kita? Yang pertama, berolahraga secara teratur dapat mempengaruhi secara langsung kualitas tubuh kita. Jadi, jika kita berolahraga secara teratur dan terus-menerus kita berolahraga, fungsi dalam tubuh kita ini akan semakin membaik karena kita berolahraga. Organ-organ di tubuh kita juga akan lebih baik. Yang kedua, dengan berolahraga secara teratur tiap hari, hati, ginjal, paru-paru, dan yang lain-lainnya akan menjadi diperkuat untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi, dengan kita olahraga, semua organ-organ dalam tubuh kita ini akan menjadi lebih baik dan mereka akan menjalankan tugasnya untuk menyehatkan tubuh kita. Yang ketiga, olahraga secara aktif dapat membuat pikiran kita segar. Jadi, dengan kita berolahraga secara aktif di udara terbuka setiap hari, otak kita akan menjadi segar karena tidak diberatkan dengan hal-hal yang lain. Yang keempat, tidak hanya organ-organ di dalam tubuh saja yang diperkuat, tetapi pikiran juga semakin diberi pengetahuannya dengan kita berolahraga. Jadi, dalam berolahraga tidak hanya tubuh kita saja yang menjadi sehat, tetapi pikiran kita juga menjadi berpengetahuan karena kita berolahraga. Apakah manfaat olahraga bagi jantung? Yang pertama, dapat memperkuat otot-otot jantung. Dengan kita berolahraga, otot-otot di jantung kita akan semakin kuat. Yang kedua, pompa jantung menjadi lebih kuat. Jadi, pompa jantung kita akan semakin kuat. Yang ketiga, denyut jantung kita menjadi lebih perlahan. Jadi, kecepatan jantung, denyut jantung ada di mana harusnya kecepatan itu berada. Apakah manfaat olahraga bagi paru-paru? Yang pertama, meningkatkan efisiensi paru-paru. Yang kedua, meningkatkan fungsi paru-paru. Jadi, fungsi paru-paru dalam tubuh kita ini akan semakin meningkat dengannya kita berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan O2 ke otak. Mengapa meningkatkan O2 ke otak? Karena otak membutuhkan 25% dari oksigen yang kita hirup. Apakah manfaat berolahraga bagi tulang dan sendi? Yang pertama, dapat memperkuat dan meningkatkan berat tulang. Yang kedua, dapat memperlancarkan dan memperlebar sudut gerakan dan memperbesar sirkulasi ke sendi-sendi. Olahraga-olahraga apakah yang bermanfaat bagi anak muda zaman sekarang? Yang pertama adalah berjalan. Mungkin berjalan ini sesuatu hal yang biasa bagi kita. Tapi, dengan berjalan kita dapat mengurangi stres, mengurangi berat badan, mengurangi kolesterol dalam darah dengan kita berjalan. Jogging. Dengan berjogging, kita dapat membentuk sistem imunitas dalam tubuh kita. Kita juga dapat membuat sistem pernapasan di tubuh kita semakin membaik dan dapat meningkatkan berat tulang kita. Bermain basket. Dengan bermain basket, tubuh kita akan terjaga untuk tetap fit dan juga akan mengembangkan otot-otot yang dalam tubuh kita. Berenang.
Dengan berenang, kita dapat menjaga kesehatan jantung kita. Setelah itu, kita juga dapat membangun massa otot. Olahraga-olahraga apakah yang menarik bagi anak muda? Yang pertama adalah olahraga yang dilakukan secara bersama-sama, seperti senam, lari, atau jalan pagi bersama. Yang kedua adalah olahraga yang berbentuk pertandingan atau perlombaan, seperti sepak bola, futsal, dan bulu tangkis. Tahap-tahap untuk berolahraga yang benar. Yang pertama adalah persiapan untuk meregangkan sendi-sendi 10-15 menit. Yang kedua, pemanasan selama 5-10 menit. Yang ketiga, olahraga aerobik jika itu ingin dilakukan selama 20-60 menit. Yang keempat, pendinginan selama 3-5 menit. Yang terakhir, pasca olahraga 5-10 menit. Apakah dampak buruk jika kita tidak berolahraga? Yang pertama, darah tidak dapat mengeluarkan kotoran seperti jika sirkulasi dipicu saat kita berolahraga. Jadi, kotoran di dalam darah kita ini tidak akan keluar jika kita tidak berolahraga. Yang kedua, kekurangan olahraga menyebabkan otot-otot usus menjadi lemah dan menyusut. Jadi, otot-otot dalam tubuh kita ini akan menyusut dan usus kita juga akan menjadi lemah. Yang ketiga, akan menyebabkan darah mengalir lambat melalui pembuluh darah jika kita tidak berolahraga. Olahraga rohani. Olahraga jasmani lebih baik diterapkan sama seperti olahraga rohani. Seperti apakah olahraga rohani? Seperti belajar Alkitab, beribadah, berdoa, melayani dengan penuh kasih, bersaksi, dan lain-lainnya yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Marilah kita berolahraga secara teratur supaya kita mendapat tubuh yang sehat, memelihara kabar tubuh yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.